Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya watin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ahmad Riyani, SPD MPDI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara, dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang peradaban Islam Indonesia pra-kemerdekaan. Selanjutnya, di sini kami akan membahas 3 poin penting. Yang pertama yaitu tentang teori kedatangan Islam di Indonesia. Yang kedua yaitu tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Yang ketiga yaitu tentang agama dan kekuatan politik pada masa kolonialisme. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kedatangan Islam di Indonesia dan sejarah masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, teori kedatangan Islam Indonesia. Banyak teori yang mengatakan bahwa Indonesia ini telah memiliki peradaban yang tinggi sejak zaman prasejarah. Nah, bahkan ada sebuah pendapat yang menyatakan bahwa wilayah yang dimaksud ini yaitu Plato, yaitu seorang filsuf Yunani yang hidup di sekitar abad ke-4 sebelum Masehi. Yang dimaksud sebagai kota atau negara yang dengan peradaban yang tinggi ini kemudian musnah dalam sebuah semalam oleh sebuah bencana alam yang maha dahsyat itu adalah Indonesia itu sendiri. Nah, kembali pada teori kedatangan agama Islam di Indonesia. Menurut para sejarawan, proses masuknya agama Islam di Indonesia ini tidak berlangsung secara revolusioner, cepat dan tunggal, melainkan berevolusi, lambat laun dan sangat beragam. Nah, di sini ada 4 teori mengenai kedatangan agama Islam di Indonesia. Teori tersebut yang pertama yaitu teori Mekah. Nah, teori Mekah ini itu diperkenalkan yang pertama oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang dikenal dengan Buya Hamka, yaitu seorang ulama dan sastrawan yang terkemuka di Indonesia. Beliau ini menolak seluruh anggapan para sejarawan barat yang mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia ini tidak langsung dari Arab. Bahan argumentasi yang dijadikan rujukan oleh Buya Hamka ini adalah sumber lokal Indonesia. Menurutnya, motivasi awal kedatangan Islam ke Indonesia yaitu tidak dilandasi oleh faktor ekonomi, tetapi didorong oleh sebuah motivasi spirit penyebaran agama Islam atau dakwah. Nah, dalam pandangan Buya Hamka ini, jalur pandang perdagangan antara Arab dan Indonesia telah berlangsung jauh sebelum tarikh Masehi. Yang kedua, yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat ini itu menyatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia itu berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat ini itu terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Teori ini kebanyakan dipakai oleh sejarawan dari barat dan kaum orientalis. Yang ketiga, yaitu teori Persia. Teori Persia ini itu menyatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia itu berasal dari Persia atau Iran. Pencetus teori ini itu adalah Husain Jajaningrat, yaitu sejarawan asal Banten. Dalam memberikan analisisnya, Husain ini lebih menitik beratkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Tradisi tersebut adalah tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atau kematian. Yang keempat yaitu teori Cina. Teori Cina ini itu mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di Jawa, itu berasal dari para perantau orang Cina. Nah, orang Cina ini itu telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina telah berbaur dengan penduduk Indonesia, terutama melalui kontak dagang. Bahkan, ajaran Islam telah dibawa ke Cina oleh salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas.
Semua teori yang telah saya sebutkan tadi itu masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak ada kemutlakan dan kepastian yang jelas dalam masing-masing teori tersebut. Yang pasti, kedatangan agama Islam ke Indonesia ini itu tidak berasal dari satu tempat, satu kelompok, dan tidak dalam waktu yang bersamaan. Poin yang kedua yaitu sejarah awal masuknya Islam ke Indonesia. Kedatangan Islam di berbagai daerah itu tidaklah bersamaan. Demikian pula dengan adanya kerajaan dan daerah-daerah yang didatanginya itu mempunyai situasi politik dan sosial, budaya yang berlainan. Proses masuknya Islam ke Indonesia itu banyak memunculkan beberapa pendapat. Para tokoh yang mengemukakan pendapat itu, diantaranya ada yang langsung mengetahui tentang masuk dan tersebarnya budaya serta ajaran agama Islam di Indonesia. Dan ada pula yang melalui dengan berbagai bentuk penelitian, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Barat. Nah, maksudnya Islam di Indonesia ini itu diantaranya yang pertama yaitu berita dari Arab. Nah, berita ini diketahui oleh pedagang Arab yang melakukan aktivitas perdagangan dengan bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu berita Eropa. Berita Eropa ini itu datangnya dari Marco Polo tahun 1292 Masehi. Beliau ini merupakan orang yang pertama kali menginjakkan kakinya di Indonesia. Ketika beliau kembali dari Cina menuju Eropa melalui jalur atau jalan laut. Yang ketiga yaitu berita India. Berita ini itu menyebutkan bahwa para pedagang India dari Gujarat ini mempunyai peranan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Karena di samping berdagang, mereka juga aktif ikut mengajarkan agama dan kebudayaan Islam kepada setiap masyarakat yang dijualnya, terutama kepada masyarakat yang terletak di daerah pesisir pantai. Yang keempat yaitu berita dari Cina. Berita ini itu diketahui melalui catatan dari Ma Huan, seorang penulis yang mengikuti perjalanan Laksamana Cheng Ho. Beliau menyatakan melalui tulisannya kira-kira tahun 1400 sudah ada saudagar-saudagar Islam yang bertempat tinggal di pantai utara Pulau Jawa. Yang kelima yaitu sumber dalam negeri. Terdapat sumber-sumber dari dalam negeri yang menerangkan berkembangnya pengaruh Islam di Indonesia, yakni penemuan sebuah batu di lereng Gresik. Nah, lereng Gresik ini yang kota yang saya tempati sekarang ini. Batu bersurat itu menggunakan huruf dan bahasa Arab, yang sebagiannya ini tulisannya sudah rusak. Batu tersebut itu memuat tentang meninggalnya seorang perempuan yang bernama Fatimah binti Maimun. Kedua, makam Sultan Malikul Soleh di Sumatera Utara yang meninggal pada bulan Ramadan tahun 676 Hijriah atau tahun 1297 Masehi. Yang ketiga yaitu makam Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang wafat tahun 1416 Masehi. Jirat makan didatangkan dari Gujarat dan berisikan tulisan-tulisan Arab. Terima kasih. Mungkin itu saja, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Afifa dengan inti 2019-76. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu agama dan politik pada masa kolonial. Agama Islam sudah berkembang di Indonesia selama berabad-abad, dan pemeluk pertama agama Islam adalah para pedagang, kemudian disusul orang kota, baik kalangan atas maupun kalangan bawah. Agama Islam dianggap sebagai senjata untuk melawan para musuh baik dari luar maupun dari dalam. Salah satunya yaitu agresor-agresor perdagangan dan agama barat yang dibawa oleh para penjajah di Indonesia. Nah, para penjajah yang membawa agamanya ke Indonesia akan memastikan agama mereka dianut oleh penduduk Indonesia, sehingga mereka dapat memonopoli agama Islam melalui perdagangan. Kemudian akan muncul paksaan-paksaan berat lainnya seperti VOC. Nah, dari itu Portugis bisa dilawan secara mati-matian untuk diusir dari Malaka dan benteng-benteng pertahanan lainnya. Sedangkan kalau Belanda itu tidak mengutamakan agama, tetapi mereka mengutamakan keuntungan yang diperoleh.
agama Islam tersendiri, pemimpin agama Islam tersendiri, banyak persengketa dalam agama Islam yang merebutkan tahta, di mana di situ Portugis dan Belanda mengambil kesempatan untuk masuk pada politik Indonesia. Mengapa politik Indonesia itu penting? Karena di dalam politik dan agama itu lapisannya itu sangat tipis. Artinya politik itu adalah way of life dari agama, seperti itu. Mengapa demikian? Karena di dalam masyarakat, yaitu para tokoh agama, bukan para tokoh agama, para pemeluk agama Islam seperti guru-guru agama, para kiai, serta para ulama itu merupakan unsur politik yang sangat penting dalam masyarakat. Nah, ancaman yang dilakukan oleh para priai, yaitu artinya oleh para penganut Islam, meskipun mereka sudah menganut Islam, tetapi masih melaksanakan kebudayaan aristokrasinya, di mana mereka kegiatan itu tidak sesuai dengan kebudayaan santri dan para ulama. Seperti itu dari kejadian itu diambil kesempatan oleh para Belanda untuk memperalat para raja-raja. Itu terjadi pada abad ke-19. Nah, pada abad ke-20 Islam sudah melalui transformasi baik secara ekonomi, politik, sosial, dan kebudayaan. Nah, dari ini banyak yang dipengaruhi oleh budaya barat. Dengan ini ada kemungkinan untuk membangun organisasi di mana menaungi para umat yang mengurusi tentang politik dan agama, yaitu ada empat lembaga. Pertama yaitu adalah Muhammadiyah yang didirikan pada tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di sana masih dalam politik, dalam sosial, dalam ekonomi serta kebudayaan itu masih sangat lemah, dan background para santri itu pada masa itu masih dianggap lebih mengutamakan akhirat dan tidak mau berbaur dengan dunia. Nah, tapi kemudian pada lembaga yang kedua yaitu adalah Persis, yaitu Persatuan Islam, di mana pada lembaga ini mulai mempersatukan semua penganut Islam. Di sini sudah mulai berwarna. Kemudian lembaga ketiga yaitu Nahdlatul Ulama. Nah, di dalam lembaga ini di sini sudah mulai mengembangkan, sudah mulai ingin memajukan serta memperluas jaringan serta memperluas gerombolan NU Nahdlatul Ulama sebagai lembaga untuk mempersatukan langkah-langkah para kiai pesantren. Yang keempat yaitu adalah Masumi. Masumi didirikan pada tanggal 24 Oktober 1943. Nah, Masumi ini didirikan karena Jepang memerlukan suatu lembaga di mana untuk menggalang dukungan dari masyarakat Indonesia terhadap lembaga Islam. Nah, ini Masumi itu merupakan salah satu partai terbesar di mana di dalamnya satu-satunya partai Islam di Indonesia. Pada waktu itu Masumi itu terdiri dari empat lembaga, yaitu pertama Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Perserikatan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam. Mungkin hanya itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.